Yang tersinggung ya silakan aja, yang belum tersinggung nanti insya Allah saya singgung gitu. Tapi saya mau ribut ke rumah, kita akan mati. Ini rumah bapak saya. Kakak saya kembali dalam kegiatan sosialisasi Perda, di mana ini adalah perintah undang-undang bahwa setiap anggota DPRD terpilih harus melaksanakan kegiatan yang namanya sosialisasi Perda. Kenapa ini penting? Karena ini adalah salah satu kegiatan yang bisa menyampaikan ke masyarakat Kota Makassar khususnya bahwa di Kota Makassar ini ada salah satu peraturan daerah yang mengatur terkait penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Makassar. Karena banyak teman-teman atau masyarakat di Kota Makassar yang kadang belum mengetahui bahwa di Kota Makassar itu ada penyelenggaraan bantuan hukum, sehingga pada saat ada keluarga kita, rekan kita, atau orang di sekitar kita yang tidak mampu untuk memakai jasa pengacara dan lain-lain, maka kita bisa melaporkan kepada pemerintah Kota Makassar untuk diadakan bantuan hukum. Di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber yang tentunya jauh lebih bisa mengupas terkait Perda yang akan kita bahas pada siang hari ini. Intinya saya selalu berpesan bahwa setiap kegiatan sosper kita jangan dijadikan tempat-tempat ngumpul saja atau tempat duduk-duduk saja, tetapi selain kita bersilaturahmi, kita harus bisa menggali ilmu atau menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita, sehingga kita semua bisa menjadi perpanjangan tangan atau perpanjangan lidah dari pemerintah Kota Makassar untuk menyebarluaskan Perda ini. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator untuk memandu kegiatan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali dulu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana diatur bahwa pemerintah daerah itu wajib membuat regulasi yang mengatur hajat hidup orang banyak, ya, termasuk Perda ini. Kadang-kadang ada warga kita yang bukan terlibat, ya, yang terkena masalah hukum, tetapi itu tidak bisa membayar pengacara, ya, bahasa kasarnya begitu. Sehingga pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur bagaimana masyarakat ini bisa terlindungi, ya, hak-hak hukumnya. Kalau kita berbicara hukum lagi, bahwa sebenarnya memang itu aturan itu bersifat pasif. Pernah kita baca atau tidak, itu wajib kita untuk taati. Yang saya menggarisbawahi sini yang perlu kita ketahui untuk masyarakat, bahwa bantuan hukum itu yang dilaksanakan oleh pemerintah kota adalah dengan melibatkan lembaga bantuan hukum. Ya, syaratnya itu ada di pasal 6. Berbadan hukum terakreditasi, ada kantornya, ada pengurusnya, dan ada program bantuan hukumnya. Ya. Jadi itu syarat. Ada juga yang namanya paralegal. Ya, nanti bertanya, apa jadikan paralegal? Jadi paralegal itu adalah teman-teman yang punya pengetahuan tentang hukum,
tentang hukum yang ikut membantu memberikan advice atau memberikan masukan-masukan atau memediasi permasalahan hukum yang timbul. Kalau berbicara masalah bantuan hukum, itu hak konstitusional dari setiap warga negara. Jadi kita itu wajib memang. Sebenarnya ini produk lama yang baru disosialisasikan dan baru diselesaikan di dalam era KKRI ini. Di zaman saya dulu sudah pernah diusulkan untuk bagaimana masyarakat itu mendapat bantuan hukum cuma-cuma. Perlu diketahui bahwa beda itu LBH sama pengacara. Kalau LBH itu wajib gratis, tidak perlu dipungut biaya. Kalau ada LBH, lembaga bantuan hukum memungut biaya dari para kliennya atau ibu-ibu yang membutuhkan, itu dilapor, itu dicabut izinnya. Kalau pengacara seperti saya wajib dibayar. Tetapi ada juga sekian persen itu yang namanya bantuan hukum cuma-cuma. Saya di masa pandemi kemarin, alhamdulillah di beberapa kelurahan juga saya pasang spandukku, di sini ada bantuan hukum cuma-cuma. Jadi memang ibu bapak kalau tidak mau keluar uang jangan terjadi persoalan. Karena kalau di polisi, di jaksa, di pengadilan tidak ada yang tidak dibayar. Kita mendampingi aja warga walaupun itu gratis tapi pakai uang sendiri. Untuk mendaftar di pengadilan kan daftar surat kuasa harus dibayar. Ada memang ketentuannya itu. Setiap hari pergi sidang, satu perkara itu paling sedikit 8 kali sidang. Satu minggu 1 kali sidang berarti 8 minggu. Itu pun kalau tidak ada penundaan. Biasa saya tangani kasus-kasus korupsi sampai 1 tahun lebih belum selesai. Kasus-kasus perdata ada sudah 10 tahun, terkadang belum selesai juga. Karena biasanya kalau selesai di tahun ini ada novum baru, perdata ini ya, bisa lagi dibuat kembali, disidang lagi kembali. Artinya Bapak Ibu sebaiknya kita hindari daripada produk-produk hukum atau masalah-masalah hukum. Kata Abraham Lincoln yang ahli hukum, sebaiknya kita hindari itu persidangan. Paling bagus itu dikatakan persekuan, non litigasi. Karena kalau kita bersidang, menang jadi arang, kalah jadi abu. Habis uang tak, habis waktu tak, habis segala-galanya, belum tentu juga kita menang. Makanya paling bagus itu pakai ke Pancasila. Ya, musyawarah itu tidak ada di atasnya. Itu non litigasi. Kita bersama-sama, duduk bersama. Banyak rata-rata itu kalau ada orang tua meninggal, ada harta sedikit ditinggalkan, berkelahi. Masih ada mayat di depan berkelahi nih. Ini si A keluarga sama saudaranya si B. Yang kasihan itu. Makanya itu saran saya sebagai beberapa kali pendampingan hukum terhadap kasus-kasus masalah tanah atau masalah rumah yang ditinggalkan oleh yang sudah meninggal, itu sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, dan kalau perlu orang tua masih hidup bagi memang wajib. Karena itu dia kami diajarkan sehingga kita tidak baku bunuh, bukan lagi berkelahi Pak. Di pengadilan itu baku maki-maki, tidak mengaku saya bukan keluarga, saya bukan adeta, saya bukan kakak. Karena kita ini lagi bicara masalah hukum, jadi tidak apa-apa kalau saya menyinggung Bu. Yang tersinggung ya silakan aja, yang belum tersinggung nanti insya Allah saya singgung deh. Kan begitu Ibu. Maka dari itu saya juga sebagai anggotanya KKRI bersedia membantu Bapak Ibu saudara sekalian yang perlu bantuan hukum. Kalau ada yang mau bercerai, saya bisa bantu. Tidak apa-apa, karena banyak kan kalau sudah tidak cocok ya cerai aja. Kan begitu Ibu toh? Kan bukan cuma suami itu yang bisa ceraikan istrinya, istrinya juga bisa Bu. Kalau kita sudah tidak sanggup dibiayai, tidak apa-apa. Saya dampingi Bu, tapi di pengadilan agama, bukan di pengadilan negeri Makassar. Tapi yang non muslim itu di pengadilan Makassar. Saya siap juga mendampingi, memberikan juga motivasi, memberikan kalau perlu carikan lagi yang baru siapa. Jadi terkadang ibu-ibu, kalau ada anak-anak misalnya diganggu di jalanan atau ya apakah namanya itu anak-anak, kalau anak gadis, itu rapor aja Bu di polsek, kalau di Tamalati kan ada polsek 3 di Mariso. Jadi silakan aja melapor ke aparat yang berwajib sehingga dia diberikan bantuan untuk pendampingan. Seperti contoh, ada AKBP yang perkosa anak gadis yang 13 tahun yang baru saja diputuskan tadi bahwa bersalah dan langsung dipecat oleh Polda Sulawesi Selatan. Maka dari itu tidak usah takut berlapor. Kalau ada itu anak-anak yang biasa di jalanan diganggu oleh teman-temannya atau pelecehan seksual, KDRT yang paling banyak. Ibu kalau dipukul sama suami datang ke saya suruh tangkap itu, ditangkap langsung Pak kalau ada KDRT.
Jadi bapak juga, ya ada juga ibu-ibu lebih jahat dari bapak. Tidak ada, ya Bu. Jadi tidak semua. Jadi KDRT itu berlaku bagi kedua belah pihak. Jadi bapak-bapak juga mohon tahan diri, ibu-ibu juga demikian. Apalagi ini menjelang tanggal 3 nanti atau tanggal 2 kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Ya, jadi insya Allah kita sampai di Ramadan nanti, dan aturan-aturan ini memang jauh-jauh hari memang kita harus sudah sampaikan. Ini tentang rumah, tapi saya mau ribut tentang rumah, kita akan mati. Ini rumah bapak saya, kakak saya, saya mau ribut. Ini saya tinggalkan rumah, anaknya bapak saya ini. Begini Pak Bunda, ini rumah saya, bapak saya peninggalannya. Kakak saya sudah meninggal, anaknya ganti nama. Saya tidak beri tentang rumah, kasihan kakak saya, bapak saya. Ini saya bapak saya, jaga rumah. Nama saya Ubi Kuala Nadi, yang bikin logo Sulawesi Selatan, orang tua kami. Masalah harta warisan ini yang saya katakan tadi, orang tua masih hidup bagi memang nih, mau aku bunuh, yang penting masih hidup bapak sama ibu. Kalau sudah meninggal seperti ini, ya beliau ini punya waris, ahli waris juga ini Pak. Karena kan kewarisan itu harus terstruktur. Tuh, nama orang tua siapa, istrinya namanya siapa, ya, turun ke bawahnya anak-anaknya siapa, ya, istrinya anak-anak itu siapa. Begitu, jadi begitu susunan ininya, hierarki daripada kewarisan kita. Jadi semua sampai dengan cucu. Jadi kalau sudah meninggal kita, ya anak yang punya waris berikutnya. Kalau anak meninggal berarti cucunya dapat. Tapi kalau semua masih hidup, berarti kita yang masih hidup ini yang warisnya. Kecuali salah satu di antara misalnya 5 kita bersaudara, bapak tak meninggal, ibu tak meninggal, ya, berarti itu turun ke kita. Kalau 5 orang ini belum ada yang meninggal, berarti masih sebatas kita. Tetapi di dalam kewarisan sudah tertentukan memang nih, anak ini semua, supaya kalau suatu ketika kita dipanggil sama yang kuasa, itu ahli waris selanjutnya, cucunya atau anak tak. Begitu. Kalau cucu tak itu meninggal, berarti cetak gitu. Gitu sih. Gampang sekali sebenarnya itu. Persidangan di pengadilan agama itu, masalah kewarisan itu cepat sekali sih. Apalagi kalau kita tidak hadir misalnya tuh, tidak apa-apa. Saya beberapa kali perkara itu misalnya masih hidup bapaknya, ya, ada satu kejadian tapi tidak perlu saya sebut namanya ya. Jadi meninggal istrinya, bapaknya ini kawin lagi. Setelah bapaknya kawin lagi kan meninggal, kita orang wajib laki-laki itu Pak oleh agama disuruh cepat kawin. Karena siapa yang mengurus? Tidak ada anak-anak mengurus mesti mamanya atau bapaknya, tidak ada. Coba dia lagi ibu, anda ada. Pasti istrinya atau suaminya yang ngurus. Jadi itu di agama diajarkan suruh cepat kawin. Begitu. Tapi kalau sudah meninggal, bersyukur bisa ada yang masih ada sudah kawin lagi. Jadi gitu Bu. Jadi selanjutnya itu kita bercanda-canda dalam ini aja Bu, ini biar tak ngantuk. Terus selanjutnya diurus kewarisannya. Kewarisan itu diketahui oleh camat lurah, diketahui oleh RT RW dan imam masjid. Jangan lupa itu imam masjid mengetahui. Kalau kita mau secara resmi itu digugat di pengadilan agama. Tetapi kalau cuma sederhana saja, bisa saja itu ditantangi oleh ini. Tapi yang lebih sah itu di putusan pengadilan agama. Saya beberapa kali itu menyelesaikan persoalan, padahal anaknya itu pejabat Pak, 3 orang pejabat, istrinya pejabat, anaknya pejabat. Tapi waktu bapaknya sakit, dia tidak mau membantu bapaknya untuk bayar biaya rumah sakit. Sehingga makanya bapak minta kepada saya, pejabat juga bapaknya itu minta, bagaimana kalau digugat anak-anakku ini yang saya masih hidup aja, mereka tidak mau bantu, bagaimana kalau begitu. Makanya digugatlah, bapaknya menggugat terhadap anak-anaknya. Tapi gugat tanda kutip positif ini, bukan gugat karena ini, karena memang harus dibagi ceritanya ini, ya kan? Jadi hak anak laki-laki itu 15%, hak anak perempuan itu 7,5%. Pak ya, lebih rendah itu perempuan, tapi tergantung dari yang membagi. Kalau dia bilang nanti membuat kamu semua perempuan ini, tidak apa-apa. Ya itu kan tergantung dari sebenarnya yang mau bagi. Tapi kalau ada orang seka yang mau boleh kasih,
biar saya mati baru kau cari tuh. Kan begitu, Ibu ya, begitu. Jadi mohon ini aja, karena ini kan kita bicara masalah aturan, masalah hukum. Sepahit apapun itu saya harus sampaikan. Katakan manis walaupun itu pahit, tapi memang aturan harus disampaikan. Jadi ibu-ibu, banyak kesian teman-teman kita itu, ya seperti tadi itu, sudah melihat orang tua baru bisa bikin apa-apa. Sebenarnya beliau itu bisa lapor di polisi bahwa hak saya ini diinjak-injak, hak saya tidak diberikan. Dia perlu pendampingan, didampingi baru dilapor. Tapi dia harus buktikan. Karena siapa yang melapor, dia harus buktikan. Jangan kita kajian jili berapa pengacara lapor dulu, setelah lapor ditanya tidak ada hubungan apa-apa. Kita juga pengacara yang kena. Jadi memang harus ada alas haknya paling tidak. Bahwa ini memang rumahnya bapakku, ada fotokopinya. Jangan sampai itu tanah negara baru berkelahi keluarga, padahal itu tanahnya pemerintah. Mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya berharap pertemuan kita pada sore hari ini bisa membawa menambah pengetahuan kita, karena memang fungsinya dilakukan sosialisasi Perda ini untuk bagaimana bisa menyebarluaskan Perda yang ada di Kota Makassar, khususnya penyelenggaraan bantuan hukum ini, sehingga masyarakat di Kota Makassar tahu bahwa setiap perkara yang memang dibutuhkan untuk pendampingan hukum kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu itu bisa dilaporkan kepada pemerintah Kota Makassar untuk bagaimana diupayakan untuk mendapatkan bantuan hukum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kehadiran terutama kepada kedua narasumber kita dan Bapak Moderator dan seluruh Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Jika terdapat kekurangan pada pelaksanaan kegiatan ini, mewakili teman-teman panitia, saya mohon maaf sebesar-besarnya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Semoga bermanfaat.